diberkati. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Bumi Beringin. Dan untuk mengundang itu semuanya kita untuk mempersiapkan diri kita, terutama hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, tentunya kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di mana di pagi yang indah ini Tuhan sudah bangunkan kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, dan kami hendak beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah akan ibadah anak sekolah minggu di pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Isi undang kita semua bangkit berdiri dengan hati yang gembira, kita memuji Tuhan dengan dua kali. Pertama, selamat pagi Tuhan. Yang kedua, darahnya hatiku jadikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah, anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingatkan, torang siapkan torang pe hati, torang pe diri, terutama tuh Alkitab, torang mau baca sama-sama. Nah, ingatkan lagi, di saat torang mendengarkan firman Tuhan, jangan berjalan-jalan supaya torang mau dengar itu firman Tuhan, torang mau dengar baik-baik, oh ini kote yang Tuhan mau.
Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Di dalamnya Tuhan, kami akan beribadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, kolom 1 sampai dengan kolom 15. Untuk itu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami semua agar supaya sebentar kami terfokus di dalam pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, anak-anak, saat ini kita akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video. Nah, untuk itu anak-anak, persiapkan hati dan pikiran anak-anak, persiapkan Alkitab kalian untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema Tuhan Penolongku dengan judul Yakin atau Takut. Ana memiliki keyakinan dan keberanian atas janji penyertaan dan pertolongan Tuhan. Waktu bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan menuntun mereka ke padang gurun untuk dibawa ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan sendiri menjaga mereka dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Di malam hari mereka tidak pernah kedinginan karena ada tiang api Tuhan. Di siang hari mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan dari Tuhan. Tuhan juga menyediakan roti yang turun dari sorga untuk menjadi makanan mereka. Bangsa Israel benar-benar mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Tuhan. Sebelum masuk ke Kanaan, Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengamati situasi tanah Kanaan, baik penduduknya maupun hasil tanahnya. Berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb
dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa saja contoh pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun? Siapakah pengintai yang tidak takut melainkan percaya sungguh-sungguh kepada pertolongan Tuhan? Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan melalui video. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa anak-anak yang pada waktu berjalan bertemu dengan orang yang badannya besar? Nah, adik-adik, kalau kalian bertemu dengan orang yang badannya besar, siapa yang merasa takut? Nah, siapa yang tidak merasa takut? Nah, kalau kalian mendengar pembacaan Alkitab tadi dan melihat tayangan video, di situ ada ke-12 pengintai yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk mengamati tanah Kanaan. Di situ ada 2 orang yang bernama Kaleb dan Yosua. Nah, Kaleb dan Yosua ini adalah bersama dengan mereka ke-12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ke-12 pengintai yang disuruh oleh Musa, ada 2 pengintai yang mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, Kaleb dan Yosua ini adalah mereka
seorang yang pemberani. Mereka adalah berani karena pada waktu mereka melihat orang-orang yang ada di tanah Kanaan, mereka bertubuh besar, badannya besar-besar, sehingga pada waktu mereka melihat, mereka sangat ketakutan. Nah adik-adik, Kaleb dan Yosua mereka berani. Nah, siapa yang sama dengan Kaleb dan Yosua? Berani. Walaupun mereka melihat badan-badannya yang besar, tetapi mereka tidak takut. Nah, oleh karena apa? Oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Enci mau tanya, siapa yang sudah merasakan pertolongan Tuhan sampai pada saat ini? Nah, pertolongan Tuhan itu apa saja? Nah, adik-adik, pertolongan Tuhan itu seperti kalau kita bangun pagi, kita masih diberikan nafas kehidupan, itu adalah salah satu pertolongan Tuhan. Kalau kita berjalan, mungkin kita ke mall atau kemana saja, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tetapi mereka sangat menakutkan, kita berani karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, untuk itu adik-adik yang diberkati Tuhan, kita jangan takut dan khawatir karena kita ada Tuhan yang bersama dengan kita, menjaga kita, sama seperti Kaleb dan Yosua yang selama ini mereka adalah seorang yang pemberani. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita pada saat ini, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sambil memberikan persembahan, kita mendengarkan puji-pujian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan doa. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan, walaupun masih tetap harus beribadah di rumah.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus bersama dengan kami, walaupun kami hanya beribadah di rumah, tetapi kami sungguh-sungguh percaya, kami sungguh-sungguh termotivasi untuk kami boleh beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, berkati kami semua, guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, orang tua yang bersama-sama dengan kami di saat ini dalam ibadah anak sekolah minggu. Biarlah kami terus diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh lagi beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk aktivitas kami setiap hari, walaupun masih banyak di rumah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus bersama dengan kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan Tuhan, kami tetap percaya kepadamu, walaupun kami harus mentaati protokol kesehatan yang ada, yaitu harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus bersama dengan kami, sehingga aktivitas apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama, yaitu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin kita hingga kita boleh beribadah. Encik mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik bersama orang tua di rumah yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Encik juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah memimpin ibadah di saat ini. Encik juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan khusus dari kolom 1 hingga kolom 15 yang sudah membantu ibadah saat ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dalam acara yang sama. Sampai jumpa, shalom, damai di hati.